Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami Suna Bengkel. Ini ada satu unit mesin Yamaha F1 ZR, dan itu untuk motornya ada di dalam. Oh ya, ini untuk Yamaha F1 ZR ini udah seri full clad. Pertama seri full clad ini warnanya silver, ini hitam silver tahun 2001. Dan ini habis belah mesin ya, ini tadinya ganti stang piston juga. Dan untuk video kali ini merakit ini bagian kopling. Ini untuk Yamaha F1 ZR, dan pastinya ini udah seri full clad atau full kopling. Dan ini untuk seal kruk as ini udah dipasang ya, ini wajib ganti. Ini kalau habis bongkar atau khususnya belas mesin, ini untuk seal kruk as wajib ganti ya. Ini tadi udah dipasang dan ini belum ditutup. Ini ada tutup seal kruk as ya, kita pasang dulu. Ini menggunakan obeng. Yang pastinya ini ada menggunakan obeng ketok. Dan kalau ini udah kencang, kemudian kita lanjut. Ini ada o-ring kecil. Ini wajib ada ini di kruk as di dalam tempatnya. Kalau o-ring kecil nggak ada akan bermasalah ya. Biasanya untuk oli selalu masuk ke ruang bakar. Dan nantinya ini masanya seperti ini. Ini ada o-ring, dan ini untuk busnya ada coakan seperti ini. Ya, nanti masanya seperti ini. Ya, kita pasang dulu ini untuk seal yang ada di kruk as. Ya, kita langsung masukkan aja. Ini sampai mentok ke dalam. Di dalam ada alur atau tempat untuk o-ring ini. Kalau o-ring ini udah terpasang, kemudian kita lanjut pasang busnya. Dan bus ini jangan sampai kebalik. Ini yang ada coakan seperti ini, ada alur di dalam. Kalau yang rata di luar. Jadi masanya seperti ini. Ya, kita masukkan aja sampai mentok ke dalam. Ya, kita tekan aja. Ya, ini udah terpasang. Dan kemudian pasang gear pompa oli. Ya, ini pompa oli samping. Ya, masanya ini yang ada o-ringnya ini di luar. Ini yang nggak ada o-ringnya di dalam. Ini ada o-ring. Ya, ini di sini ada o-ring di dalam gear pompa oli. Ya, masuknya seperti ini. Yang ada o-ringnya di luar seperti ini. Dan pastikan ini gear pompa oli masuk ke dalam. Ya, ini sampai mentok ke bus yang tadi. Ya, ini udah masuk. Dan kemudian di sini ada spi. Ini spinya bentuk kotak seperti ini. Dan di sini juga ada alur tempat spi. Ya, kita pasang seperti ini. Kalau spi udah terpasang, kemudian tinggal pasang gigi primer ini. Ini untuk gigi ini ada dua. Ya, ini khusus ada di motor F1 ZR dengan seri full clad atau full kopling. Dan untuk memasangnya di sini ada gear yang kecil dulu. Ini ada sisi rata yang sebelahnya. Ya, coba perhatikan, dan sebelahnya tidak seperti ini. Dan kemudian yang sisi rata di luar seperti ini. Dan pastikan itu pas spi. Dan kemudian ini untuk yang besar. Ini juga ini yang sisi rata dan sebelahnya tidak. Ini sebelah rata dan sebelahnya tidak seperti ini. Dan kemudian untuk memasangnya yang sisi rata ada di dalam seperti ini. Jadi nggak kayak yang tadi. Ini yang rata di dalam. Dan kemudian pasang ring tebal ini. Ini ada ring tebal. Ya, kita pasang. Dan kemudian ada ring cembung. Ini kita pasang yang kecil. Ini jangan yang besar, karena ini ada dua ring. Dan untuk baut juga kita ada dua. Ini kita pasang yang pas ini atau yang bautnya lebih kecil. Ya, kita pasang baut dan kemudian kita kencangkan. Dan kemudian lanjut pasang engkol atau as engkol. Dan untuk memasangnya ini di sini ada tonjolan, dan nantinya masuknya ke dalam ini. Dan kemudian ini untuk per ini masuknya ke coakan ini. Dan kemudian ini untuk atom ini masuknya ke dalam ini. Dan kemudian ini yang terakhir ada pir, masuknya ke tonjolan ini, ada tempat pirnya. Ya, kita posisikan yang pas seperti ini. Ya, ini, dan kemudian langsung kita masukkan. Dan pir bisa kita tarik ini menggunakan obeng min. Ini kita tarik seperti ini. Dan kemudian kita tarik aja sampai kepada tempatnya. Ini tempat ini ya, kita tarik seperti ini. Dan kita masukkan ke tempat ini. Ya, kita tekan ke dalam. Ya, ini udah masuk. Dan kemudian ini belum tepat. Ini untuk as engkolnya, kita bisa gunakan engkol ini. Kita engkol seperti ini dan kemudian tekan ke dalam. Nah, ya ini udah masuk.
Kalau ini as sudah masuk, kemudian kita lanjut pasang as Verslaneng. Ya, kita masukkan saja. Untuk memasukkannya diputar-putar seperti ini biar lebih mudah. Ini sampai masuk. Dan kemudian ini tonjolan ini masuk ke tempat ini, dan untuk ini masuknya ke shift drum ini. Jadi caranya ini harus bersamaan, kita tarik seperti ini dan kemudian tekan ke dalam. Nah, ya ini udah masuk dan ini udah masuk ke shift drum ini. Dan ini untuk Verslaneng sudah bisa digunakan seperti ini ya. Sekalian kita cek ya, ini untuk as Verslaneng sudah masuk. Dan kemudian ini jangan lupa untuk sebelah kiri ini ada kancingnya ya, kita masukkan di sini ada ring. Dan kemudian kita pasang kancing seperti ini. Ya, kita masukkan seperti ini dan kemudian kita bisa tekan menggunakan obeng min. Ya, kita tekan aja sampai masuk. Oh ya, karena itu yang tadi untuk bagian as ini Verslaneng atau operan ada coakan buat kancing ini. Kalau as Verslaneng atau operan sudah terpasang, kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut ini untuk di bagian as kopling. Ini ada dua ring, ini jangan sampai kebalik. Ini ada dua ring di bagian as kopling. Ini satu tipis dan satunya tebal. Jadi yang masuk karena ini masuk dua-duanya, jadi kita pasang ini yang ini bentuknya lebih kecil tapi ini lebih tebal. Ini lebih tebal di dalam ini. Ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak jadi atau akan bermasalah. Dan kemudian di sini ada box seperti ini, kita masukkan. Dan kemudian pasang rumah kampas kopling. Ya, kita masukkan saja seperti ini. Dan kemudian kita putar-putar aja seperti ini. Ya, karena ini masih enteng, karena untuk bagian piston belum dipasang. Jadi ini masih bisa muter enteng seperti ini. Dan kemudian pasang ring yang tadi itu yang kembar, itu yang ring tipis. Dan kemudian masukkan rumah kampas kopling lagi. Dan kemudian di sini ada ring cembung seperti ini, kita pasang. Dan kemudian ada baut dan jangan lupa dikencangkan. Kalau baut udah dikencangkan, kita lanjut pasang kampas kopling. Oh ya, ini tadi kampas koplingnya habis, jadi kita ganti aja nih yang baru. Dan ini original. Kalau untuk harga kampas kopling yang original ini kisaran 150 ribuan. Dan kalau untuk Yamaha F1 Setter ini ada 5 kampas kopling dan ada 4 plat kampas kopling. Ya, ini sama dengan Jupiter Z, Vega Air New, Krypton itu sama. Ini ada 4 plat dan ada 5 kampas kopling. Dan untuk yang pertama kita pasang ini ada kampas kopling. Ya, ini belum saya kasih oli karena ini buat tutorial aja. Ntar kalau mau dipasang dikasih oli atau pelumas. Dan kemudian ini ada plat. Ini plat yang ada tonjolannya seperti ini. Ini jangan sampai kebalik. Ini ada 3 kaki atau tonjolan seperti ini dan kita cek. Ini di sini ada sisi tajam. Berarti ntar untuk patokan ada yang sisi tajam, berarti ada di luar. Dan kemudian pasang ini kampas kopling. Ini bolak-balik nggak masalah, ini untuk kampas kopling ya. Dan kemudian ada plat lagi dan kita cek ini yang sisi tajam di luar seperti ini. Dan kemudian ini ada coakan ini, ntar masukkan ke kaki 3 ini. Ini ada coakan ini karena kalau nggak pas platnya tidak masuk. Dan kemudian kampas lagi, ini bolak-balik nggak masalah. Sekali lagi ini untuk platnya, ini jangan sampai kebalik, ini yang sisi tajam di luar. Dan ada yang kaki 3-nya kita paskan seperti ini. Ya, kita pasang kampas lagi dan kemudian ada plat lagi. Oh ya, ini untuk pasang plat yang terakhir dan di kaki 3 ini sebenarnya ada per kecil, tapi ini nggak ada. Kalau ini ada per kecil kita pasang dan kemudian kita tutup ini menggunakan plat ini. Seperti ini. Dan jangan lupa untuk sisi yang tajam di luar dan kemudian yang terakhir kampas kopling. Dan kemudian tutup kampas kopling. Dan ini untuk bagian stud kopling. Ini jangan sampai bolak-balik. Ini di sini ada ring. Barangkali kalau habis dicuci pada lepas. Ini ada ring dan kemudian ada ring pelor seperti ini dan kemudian ada ring lagi. Ya, seperti ini. Dan kemudian masukkan ke tutup kampas kopling seperti ini. Dan kemudian langsung tutupkan seperti ini. Ya, kita langsung aja paskan seperti ini. Dan kemudian pasang baut. Dan di sini ada per. Ini per sama baut. Ya, ini ada 4 baut dan 4 per. Ya, kita pasang seperti ini.
Ya, kita pasang semuanya dan jangan lupa dikencangkan. Ya, ini udah terpasang semua dan kita tinggal pasang bak koplingnya. Ya, ini saya rasa ini udah cukup. Ya, bila teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan bila teman-teman ada tutorial-tutorial banyak ada di video sebelumnya tentang F1 ZR. Ya, cukup sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.